Fujifilm X-T30, kamera dengan style retro dari Fujifilm ini pernah jadi senjata utamanya ST Media dan jadi kesayangan gua juga gitu ya. Tapi di video ini gua bakal spill hate and love gua sama kameranya. Selamat datang di Remas, segmen review kamera lawas gitu ya, tempat dimana kita bernostalgia dengan kamera lama. Dan ya, dengan gua Skavito di sini sudah lama kita tidak ngonten. Maksudnya gua udah lama nggak ngonten Remas. Lagi agak sulit aja gitu ya cari pinjaman buat kamera jadul. Alasan lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Buat ngisi waktu kalian di sini gue pengen bahas kamera hybrid dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-T30. Dan di sini gue tidak bahas spek, gue membahas pengalaman gue dan ST Media selama menggunakan Fujifilm X-T30 ini. Barangkali kalian lagi consider kamera ini buat dipakai di tahun 2025. Tapi mohon maaf, kameranya lagi nggak ada di kita, atau udah nggak ada lagi tepatnya karena waktu itu kita jadiin giveaway lomba bulanan ST Media gitu ya. Dan video ini bakal jadi video yang cukup singkat. Usahain. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngingetin kalau kita punya produk preset Lightroom yang bisa bikin hasil foto kalian itu bisa langsung jadi epic. Dan kita juga punya produk LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas biar gambar iPhone kalian kayak pakai kamera mirrorless. Linknya boleh kalian cek di deskripsi. Plus juga bantu support kita dengan tolong klik tag produk di bawah biar kita dapet cuan, biar semangat bikin kontennya. Gak perlu beli produknya, tolong klik aja. Thank you. Oke, Iguzo kita bahas Fujifilm X-T30 ini. Menurut gua kamera ini kalau lihat by fisiknya aja punya kesenangan tersendiri untuk para usernya. Ini usernya termasuk gua gitu ya, dengan looks yang retro, fotosentris, dibawa keluar untuk hunting itu berasa beda dari yang lain aja rasanya. Udah gitu ukurannya compact, ringan, jadi enak buat dibawa berpergian. Oke lah, bentuknya retro, cakep, fotogenik banget, akan tetapi ada salah satu drawbacknya itu pada bagian grip yang tipis banget, dimana itu jadi faktor yang cukup masalah banget buat gue pribadi. At least kalau di penggunaan gua, kalau misalkan gua pakai cukup lama, kalau tangan gua keringetan, dia jadi gampang ngelos atau istilahnya jadi licin lah gripnya. Dan ini wajib banget pakai hand strap. Buat gua ya, baik lagi ini buat gua wajib pakai hand strap biar menghindari hal yang tidak diinginkan. Tapi emang sih, kalau misalkan gua recall sedikit gitu ya, beberapa seri kamera Fujifilm yang punya looks compact, retro style gitu ya, demi mengedepankan estetikanya. Contoh kameranya kayak X-T200, X-T30 Mark II juga sama, bahkan di sini kayak seri terbarunya kayak di X106 dan juga XM5 harus ada aspek yang dikorbankan demi style yang catchy. Contoh aspek yang dikorbankan salah satunya yang kayak gue bilang tadi adalah grip, dan sekarang yang bakal gue bahas adalah perihal baterai. Fujifilm X-T30 dan contoh kamera yang punya style retro tadi yang gue udah sebutin gitu ya, masih menggunakan baterai lamanya Fujifilm NP-W126S yang punya kapasitas kecil. Dan mau nggak mau kita harus spend baterai lagi karena pemakaian baterai di Fujifilm X-T30 ini cukup boros. Tapi untungnya di kala itu kita punya opsi untuk beli baterai third party. Harganya jauh lebih murah dibandingin yang OG. Dan dulu opsinya juga udah ada beberapa, tapi gue lupa apa aja dan kita pakai apa waktu itu, gue lupa gitu ya. Kita beli beberapa biji buat si X-T30 ini dan lumayan gitu ya, dibandingin kita beli banyak, OG mahal. Boncos. Apalagi Fujifilm X-T30 ini kita pakai untuk syuting long form video menggunakan perekaman maksimalnya di 4K 30p. Satu video belum selesai, itu udah ganti baterai. Dan seiring waktu, banyak penggunaan juga baterai terpartnya bocor. Udah kapasitasnya kecil, bocor. Tapi kita tidak menyerah begitu saja. Kita masih coba akalin, karena kita syutingnya indoor aja, kita pakai namanya itu baterai coupler atau dummy baterai. Bebas kalian nyebutnya apa. Dan buat yang belum tahu apa itu fungsi dari dummy baterai, sebenarnya fungsinya sama aja kayak baterai biasa gitu ya. Bedanya di sini dia pakai kabel lagi dan daya yang dialirin itu langsung menggunakan listrik menggunakan stop kontak. Bedanya di situ doang. Oke lah, perihal baterai selesai, tapi masalah tak kunjung usai gitu ya, nggak selesai di situ aja. Tapi sebelum gue lanjut ke masalah berikutnya, gue harus mention dulu kalau spek perekaman 4K 30p di X-T30 ini di limit di 10 menit. Kalau Full HD-nya di limit di 15 menit. Ya note aja buat kalian, kalau mau pakai kamera ini buat konten podcast atau YouTube, jadi ya itu jadi deal breaker. Lanjut soal tadi masalah yang nggak selesai di baterai aja. Satu isu yang gua paling sebel sama Fujifilm X-T30 ini adalah perihal overheatnya yang kacau.
Asli kacau. Ya tadi udah fitur video perekamannya itu di limit, dan ini kalau gua dulu shoot pakai X-T30 belum sampai limitnya habis saja itu udah overheat. Dan kameranya ini beneran panas, bukan overheat yang di cripple apa gimana gitu ya, tapi asli lo pegang itu kameranya panas sekali. Dan bukan hal yang aneh juga kalau kita pas syuting itu harus nunggu kameranya biar dingin dulu baru kita mulai lagi. Kadang kalau udah nggak sabar kita tompok ke AC gitu ya biar cepet adem, dan itu kita lakuin nggak sekali dua kali. Kalau urusan dipakai outdoor, nggak usah ditanya. Lo silahkan bayangin aja waktu ST Media pakai ini ketika buat video outdoor. Silahkan komentar. Lagi dan lagi, kita masih tidak menyerah gitu ya. Kita coba akalin pakai kipas colok dan kita arahin ke bodi kameranya. Lo bayangin aja coba, kurang cinta lagi apa gitu sama si Fujifilm X-T30 ini. Seingat gua waktu itu kita sempat bikinin juga videonya pas bikin konten unboxing, dan itu kocak banget setupnya. X-T30-nya di cam atas dicolokin pakai kabel kipasnya gitu, diarahin ke bodinya. Lo lihat ya bentukannya tuh aneh banget lah. Apakah efektif tidak overheat lagi? Yes, efektif, tidak overheat lagi. Cuman masa lo pakai kameranya buat konten lo pakein kipas begitu kan nggak lucu. Apalagi lo pakai kameranya nih buat video, buat ke kliennya ngelihat kameranya dikipasin. Tapi ya itulah hal yang gua sebelin sama si X-T30 ini selama gua pakai di ST Media. Mungkin sekarang kita bahas yang agak bagus-bagusnya. Kalau kita awali bicara soal autofocusnya dulu lah gitu ya. Masih bisa kepake, bahkan di tahun ini masih bisa, tapi bukan sesuatu yang bisa lu andelin. Dan untuk menggambarin kayak apa performanya, dia itu kurang lebih kayak Sony A6000. Gua sempet bikinin videonya juga, kurang lebih autofocusnya kayak gitu. Dan kalau misalkan performa autofocusnya di compare sama kamera lain zaman sekarang atau sama Fujifilmnya sendiri, ya hitungannya udah busuk. Untuk IBIS juga belum ada di sini, bahkan di X-T30 Mark II-nya seingat gua belum ada. Tolong koreksi gua kalau salah. Kalau kita ngomongin soal hasil gambar, gua masih suka sama hasil dari Fujifilm X-T30 sampai saat ini karena dia punya karakter gambar yang khas kayak kamera Fujifilm sekarang. Gua pakai warna standarnya aja itu hasilnya udah bagus. Kalau gua mau pakai film simulation lain, gua harus nyesuaiin dulu sama environment sekitar tempat gua foto, dan itu hasil gambarnya juga bisa sangat bagus. Kalau lo pengen gambar yang instan, lu pakai Fujifilm. Makanya kita pakai Fujifilm X-T30 ini cukup lama sampai akhirnya tergantikan dengan Fujifilm X-T3. Oke, itu untuk video. Kalau untuk foto, mostly experience-nya enak. Dengan layarnya yang tilt dan EVF-nya itu bisa memberikan experience yang baik menurut gua. Mechanical burst-nya juga bisa di 8 fps, ya sekedar cukup aja, dan juga baterainya lebih sustain kalau dipakai untuk foto. Begitupun soal overheat yang hampir tidak terjadi kalau gua pakai untuk foto. Tapi ya itu, drawback-nya paling di autofocus-nya aja yang kurang perform. Dan dengan sensor 26 megapiksel pada Fujifilm X-T30 ini masih bisa gambar yang tajam, cakep, baik untuk penggunaan foto ataupun video, itu gua masih suka banget. Nah, kalau kalian mau tahu soal prosesornya, dia masih menggunakan prosesor lamanya Fujifilm di X prosesor 4 seinget gua. Kalau yang sekarang ini udah yang 5. Dan terakhir gua mau ngingetin aja kalau misalkan kalian mau start ke jajarannya Fujifilm, mau start dari X-T30 ini juga contohnya gitu ya. Gak usah khawatir sama opsi lensa, karena dari zaman kita dulu itu opsi third party kan susah ya. Kalau sekarang udah gampang, udah banyak banget, kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah, ini yang jadi pertanyaan orang-orang gitu ya, apakah kamera ini masih worth it untuk dipakai di tahun 2025? Menurut gua, buat kalian yang hobi aja atau mau jadi second cam dengan catatan workflow-nya nggak berat, masih bisa lu consider. Tapi kalau misalkan lu mau pakai kamera ini sebagai main cam dan buat nyari cuan, apalagi di bidang video, tidak recommended sama sekali. Kalau buat foto, masih oke lah, masih enak juga. Tadi ya drawback-nya di autofocusnya. Intinya kamera ini masih enak banget buat dipakai untuk foto di tahun ini. Lo masih bisa nemuin Fujifilm X-T30 ini di toko online, di harga barunya itu masih tinggi juga di 11 juta dengan lensa kit. Yang body only itu jarang, dan buat yang secondnya ada bervarian harganya, tapi ya mesti cross check lebih. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan lo beli baru pun garansinya itu udah nggak resmi, karena kamera ini udah discontinue sama Fujifilmnya sendiri gitu ya. Jadi kurang worth it menurut gua kalau misalkan lo beli baru si Fujifilm X-T30 ini. Kenapa gua bilang tadi kurang worth it atau nggak worth it kalau misalkan lo beli baru, di luar soal garansinya gitu ya, ada kamera lain di kondisi baru masih resmi juga, itu jauh lebih baik teknologinya dibandingin si Fujifilm X-T30. Contohnya ada Sony ZV-E10, ini seinget gua harganya sama tapi teknologinya lebih baru gitu ya. Di body only terakhir gua cek itu di 9 juta, kalau sama kit itu di 11 juta. Kalau lo mau nambah dikit ada Nikon Z5
Mark II itu juga cakep kameranya gitu ya. Kemudian kalau masih mau pakai Fujifilm sendiri, ada Fujifilm X-M5. Itu yang harganya paling mendekati di 13 juta, body only, tapi nggak ada EVF-nya. Ya, sesuai lagi sama kebutuhan lu. Dan itu sedikit sharing gua soal Fujifilm X-T30 ini gitu ya. Itu semua berdasarkan dari pengalaman gua. Ada cinta, ada benci, ada sebel, ada kangen kayak sama pacar sendiri gitu ya. Dan ya udah gitu aja. Pokoknya kalau misalkan kalian punya pengalaman berbeda sama gua atau dari gua mengenai Fujifilm X-T30 ini, boleh tambahin poin gua. Silakan komentar di bawah. Ada kekurangan silakan komentar di bawah. Semoga videonya bisa jadi referensi buat kalian yang pengen beli X-T30 di tahun ini. Itu aja, gua Skavito dan di situ ada Wowo. Adios wagatomoyo.